Coba deh, pernah kepikiran soal sidat nggak? Hewan yang sekilas mirip ular ini ternyata nyimpen cerita hidup yang luar biasa epik loh. Sebuah perjalanan melintasi samudra dan benua. Nah, yuk kita bareng-bareng kupas tuntas misteri dan sains di balik sidat Indonesia. Coba bayangin ya, hidup seekor sidat itu isinya perjalanan bolak-balik yang super jauh. Mereka lahir di kedalaman samudra, terus ngelakuin perjalanan ribuan kilometer ke sungai air tawar di daratan cuma buat tumbuh besar. Dan setelah bertahun-tahun, mereka balik lagi ke laut buat berkembang biak. Habis itu, ya mati. Gila kan? Siklus hidup yang benar-benar epik. Nah, perjalanan mereka ini saking luar biasanya sering banget dibilang mustahil. Jadi, mari kita bedah siklus hidup epik sidat ini. Sebuah proses yang penuh dengan transformasi yang luar biasa. Oke, ada istilah kerennya nih buat gaya hidup kayak gini. Kata dromus. Intinya, lahir di air asin, gedenya di air tawar, terus balik lagi ke air asin buat kawin. Ini tuh strategi hidup yang langka dan susah banget di dunia ikan, dan kebalikannya banget sama ikan salmon loh. Dan perjalanannya ini bukan sekedar pindah tempat, ini metamorfosis total. Pertama, dari telur, netes jadi larva aneh, namanya Leptocephalus. Bentuknya kayak daun transparan, setelah ngambang berbulan-bulan, mereka berubah jadi glass eel. Iya, sidat kaca, bening banget. Begitu nyampe air tawar, warnanya mulai muncul, jadi elfer. Dan puncaknya, pas udah dewasa jadi silver eel. Mereka siap buat perjalanan pulang yang epik itu. Nah, di Indonesia sendiri ada dua jenis sidat yang paling umum nih. Pertanyaannya, gimana cara bedainnya? Dan ini bukan cuma soal penasaran aja loh, ini penting banget terutama buat para ilmuwan dan pastinya para peternak sidat. Oke, siap-siap jadi detektif sidat. Kita bakal kenalan sama dua jagoan utama, Anguilla marmorata dan Anguilla bicolor. Misinya, ya itu tadi, cari tahu bedanya mereka. Kalau udah gede sih, gampang banget bedainnya. Lihat aja, yang A iris marmorata itu punggungnya bercorak, kayak batik atau marmer gitu. Keren kan? Nah, kalau A iris bicolor, punggungnya polos aja, hitam legam. Gampang kan? Eits, tunggu dulu. Itu kan kalau udah dewasa. Tantangan sesungguhnya itu pas mereka masih jadi glass eel yang bening itu loh. Di fase ini, waduh, susah banget dibedain pakai mata biasa. Padahal nih ya, buat para peternak, bisa bedain dari awal itu penting banget. Ngaruh ke sortiran, ke harga, semuanya deh. Terus, gimana dong caranya para ahli di lapangan? Nah, ternyata mereka punya contekan cerdas. Ada 5 poin penting yang jadi patokan mereka buat ngebedain dua jenis ini. Bahkan dari pas masih jadi glass eel. Oke, kita bahas 3 ciri yang paling gampang dilihat ya. Pertama, kepalanya. Kalau marmorata, kepalanya itu lebih runcing, kayak segitiga. Kalau bicolor, lebih tumpul, agak bulat gitu. Kedua, lihat sirip punggungnya. Punya marmorata mulainya dekat kepala. Nah, kalau bicolor mulainya jauh di belakang, dekat anusnya. Ketiga, dan ini juga gampang, lihat ujung ekornya. Marmorata punya ujung ekor bening, transparan. Kalau bicolor, hitam. Ada nih seorang peternak sidat, namanya Oling Rider. Dia ngasih analogi yang keren banget dan gampang diingat. Dia bilang gini, anggap aja kayak ular. Kalau kepalanya segitiga, itu marmorata. Kalau tumpul, itu bicolor. Simple banget kan? Tapi ngena. Oke, sekarang kita udah jago nih bedainnya. Tapi, kenapa sih repot-repot jadi detektif sidat? Emang sepenting itu ya? Jawabannya ada di ilmu budidaya. Ternyata, dengan tahu jenisnya apa, kita bisa ngasih makan yang pas banget buat ngedongkrak pertumbuhannya. Jadi, ada penelitian nih. Mereka coba kasih pakan dengan kadar protein beda-beda ke sidat marmorata. Dan hasilnya, pakan yang proteinnya 50% itu emang yang paling lahap dimakan. Tapi, banyak makan belum tentu artinya tumbuhnya paling bagus loh. Nah, ini dia kuncinya. Efisiensi pakan. Maksudnya, seberapa jago tubuh sidat mengubah makanan jadi daging. Dan ternyata puncaknya itu ada di pakan dengan protein 45%. Jadi bukan soal seberapa rakus makannya, tapi seberapa efisien pakannya itu. Jadi catat ya, angka ajaib buat sidat Anguilla marmorata itu 45% protein. Pas, nggak kurang, nggak lebih. Presis itu emang segalanya. Nah, disinilah semuanya nyambung. Kemampuan buat bedain sidat di lapangan yang kayaknya sepele itu ternyata nyambung langsung ke ilmu pengetahuan yang canggih. Identifikasi yang tepat, ngarahkan nutrisi yang tepat, dan inilah resep buat budidaya sidat yang sukses dan juga ramah lingkungan.
Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Selain perjalanan hidupnya yang gila-gilaan, Sidat ini ternyata punya semacam kekuatan super yang unik banget. Lihat deh bentuk tubuhnya yang panjang kayak gini. Ini bukan cuma soal gaya-gayaan loh. Bentuk ini adalah hasil evolusi yang ngasih dia kekuatan super buat bertahan hidup di mana aja. Apa aja kekuatannya? Pertama, dia bisa napas lewat kulit. Serius, bisa nyerap sampai 60% kebutuhan oksigennya dari situ. Makanya, dia bisa tahan lama di darat, asal badannya basah. Terus, dia itu navigator paling canggih. Bisa nemuin lagi tempat lahirnya di tengah samudra yang luas banget buat berkembang biak. Dan yang gak kalah penting, nutrisinya itu luar biasa. Biar kebayang ya seberapa super nutrisinya, kita bandingin aja sama susu sapi. Siap, Sidat itu punya vitamin A 45 kali lipat lebih banyak. Vitamin B1 25 kali lipat. Vitamin B2 5 kali lipat. Sengnya aja 9 kali lipat lebih tinggi. Ini beneran superfood dari alam. Jadi dengan perjalanan hidup yang melintasi samudra, kemampuan adaptasi yang gila-gilaan, dan kandungan nutrisi yang dahsyat, jadi penasaran kan? Kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih disimpan sama makhluk super misterius ini?